Meskipun kemerdekaan sudah tercapai, kita masih harus berjuang dan masih harus berkorban, dan bahkan mungkin lebih sukar, untuk memperoleh kemuliaan, memperbaiki keadaan rakyat, membangun rakyat pribumi, memperbaiki keadaan ekonomi dan sosial bangsa kita. Ya, demikianlah sepenggal ucapan Dr. Sutomo pada sebuah diskusi dengan para tokoh pemikir pergerakan di Surabaya saat itu. Dalam banyak hal, Sutomo adalah seorang konservatif. Karenanya, di kalangan aktivis pergerakan, ia lebih dikenal sebagai pembangun, bukan sebagai seorang pendobrak layaknya Cipto Mangunkusumo atau Soekarno. Jadi, tak heran jika Sutomo amat berhati-hati dalam langkah politiknya. Inilah dia, Dr. Sutomo. Lantas, siapakah Dr. Sutomo itu? Sutomo lahir pada 30 Juli 1888 di Desa Ngepeh, Loceret, Nganjuk, Jawa Timur. Sutomo sebenarnya memiliki nama asli Subroto. Namun, untuk bisa masuk ke sekolah Belanda, namanya berubah menjadi Sutomo. Ayahnya, Raden Suwaji, adalah seorang priayi pegawai Pangreh yang berpikiran maju dan modern. Sutomo termasuk anak yang beruntung, karena dibesarkan dalam keluarga yang sangat terhormat, berkecukupan, dan cukup dimanja ketika ia masih berusia anak-anak. Pengaruh religius juga mengalir deras dalam diri Sutomo kecil. Kakeknya bernama Raden Singawijaya atau Kiai Haji Abdurrahman menuntut Sutomo kecil agar taat beragama, beribadah, memiliki perasaan damai, berani, dan kokoh dalam berpendirian. Di usia 6 tahun, Sutomo diboyong ke Madiun bersama kedua orang tuanya. Kemudian, Sutomo kecil masuk ke sekolah rendah milik Belanda. Selesai pendidikan di sekolah rendah Belanda, Sutomo dihadapkan pada dua pilihan. Ayahnya, Raden Suwaji, ingin Sutomo masuk School tot Opleiding van Indische Artsen atau Stovia sebagai seorang dokter. Sedangkan sang kakek menginginkannya menjadi seorang pangreh praja. Hal tersebut cukup menyita pikirannya, namun hati kecilnya memilih kedokteran karena baginya pekerjaan pangreh praja hanya disuruh-suruh Belanda. Akhirnya, melalui perenungan yang sangat panjang, Sutomo dengan tegas menolak jabatan pangreh praja. Pada usia 15 tahun, Sutomo ke Batavia dan resmi menjadi siswa di Stovia pada 10 Januari 1903. Di sekolah kedokteran, Sutomo terkenal sebagai siswa paling berani dan suka mencari masalah, sehingga kehidupan sosial maupun pelajarannya di Stovia cukup berantakan dan tidak beres. Namun, menjelang tahun ketiga pendidikannya, Sutomo berubah drastis. Dirinya menjadi begitu serius dalam belajar. Bahkan, perilakunya menunjukkan banyak perubahan. Bahkan pula, di salah satu mata pelajaran, yakni pelajaran aljabar, dirinya bisa menyelesaikan soal dengan sangat sempurna. Padahal, ketika itu, tidak ada satupun teman kelasnya yang mampu menjawab. Perubahan tersebut semakin meningkat setelah dirinya mengetahui bahwa sang ayah meninggal dunia pada 28 Juli 1907. Tentu hal tersebut mengubah cara hidup Sutomo secara besar-besaran. Dalam sebuah memoir, ia sempat menulis bahwa saya merasa orang-orang telah merubah sikapnya pada diri saya dan keluarga saya. Kehormatan, kemurahan hati, dan kemanisan tutur katanya, keramahan tingkah lakunya, dan sebagainya dari kenalan kita, ternyata bukannya dengan sungguh-sungguh. Itu hanya polesan di luar saja. Semua berubah karena pengaruh kematian ayah saya. Demikianlah Sutomo menulis dalam sebuah memoirnya.
Sutomo berubah menjadi siswa pendiam dan sangat perhatian dengan teman-temannya. Jiwa sosial dan kepeduliannya terhadap negara juga mulai tumbuh. Suatu hari di sekolah Stovia, Dr. Wahidin Sudirohusodo datang dan berpidato di hadapan seluruh siswa. Salah satu dari siswa tersebut adalah Dr. Sutomo. Pada pidatonya, Dr. Wahidin menyampaikan gagasan yaitu membebaskan bangsa dari penjajah melalui pendidikan. Pidato Dr. Wahidin itu sangat berkesan bagi Sutomo, sehingga ia dan pelajar Stovia lainnya pada tahun 1908 mendirikan sebuah organisasi yang dinamakan Budi Utomo. Meski sibuk dengan organisasi, Sutomo bisa menyelesaikan pendidikannya pada 1911. Dirinya mulai bertugas di Semarang, Tuban, Sumatera Timur, dan beberapa kota lainnya. Dengan berkeliling daerah membuat Sutomo semakin sedih melihat kondisi rakyat Indonesia. Hatinya terluka melihat bangsanya sengsara karena Belanda. Akhirnya, Sutomo memilih untuk mendermakan hidupnya untuk membantu kesehatan masyarakat. Imbasnya, Sutomo sedikit renggang dengan kegiatan organisasinya. Sepulangnya Sutomo dari Stovia, ia ditugaskan di rumah sakit di daerah Blora. Di sana, Sutomo bertemu dengan seorang perawat asal Belanda bernama Everdina Bruring. Singkat cerita, berkat pertemuan yang intens di antara keduanya, Sutomo dan Everdina saling mengagumi dan saling cinta. Mereka pun menikah pada tahun 1917. Pernikahan beda agama zaman dulu tidak serumit pada saat sekarang. Namun, ternyata pernikahan tersebut tidak direstui kakak Everdina dan menyebabkan hubungan keduanya renggang. Kepribadian Everdina yang sangat rendah hati, penurut, selalu memahami suami dan membantu perjuangan Sutomo menjadi alasan Sutomo setia kepada istrinya. Meski berdarah Belanda, Everdina tidak pernah menghalangi Sutomo melawan politik kolonial bangsanya. Bahkan tak jarang, Everdina membantu Sutomo menyusun strategi melawan Belanda. Di mata Sutomo, sang istri adalah perempuan pujaan. Tugas harian sebagai ibu rumah tangga rela ia lakukan. Bahkan di waktu-waktu libur, Everdina tidak berhenti menyiapkan keperluan logistik di rumah. Karena saat itu, organisasi yang dipimpin oleh Sutomo sering mengadakan rapat di rumahnya. Hingga suatu ketika, sang istri jatuh sakit. Kondisi udara di Surabaya cukup panas dan tidak cocok dengan kondisi kesehatan Everdina. Kemudian, Sutomo membawa istrinya ke daerah yang lebih sejuk, yaitu di Malang. Di sana pula, tempat istri tercintanya meninggal dunia pada 17 Februari 1934. Sampai akhir hayatnya, hanya Everdina satu-satunya perempuan yang singgah di hati Sutomo. Sutomo wafat pada 30 Mei 1938 karena kondisi kesehatan yang terus menurun. Sutomo dimakamkan di Gedung Nasional Bubutan, Surabaya, serta diberi gelar Pahlawan Pergerakan Nasional pada 1961. Ya, demikianlah jalan-jalan belajar sejarah kita pada kali ini. Sampai jumpa di perjalanan kami berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.